Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat siang ya saudara. Di siang hari ini Bajan berada lagi di tepi sungai, terutama dekat dengan Gunung Kelut ya saudara. Di dekat lereng Gunung Kelut, Bajan siang ini mau berbagi cerita lagi tentang apa yang Bajan lakukan ya saudara, yang Bajan pernah lakukan, pengalaman Bajan. Bahkan semua kejadian-kejadian bahkan akan bercerita tentang cerita-cerita tersebut ya saudara, berbagi cerita kepada panjenengan semuanya. Tidak lupa saya ucapkan dari Malaysia, Hong Kong, Singapura, Australia, Amerika, Abu Dhabi, dan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ya, Ambon, Bali, mungkin dari Madura ya saudara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah ya saudara. Seperti itu. Bajan di sini akan bercerita tentang pengalaman Bajan kejawen ya saudara. Kejawen itu juga bagus ya saudara. Karena kejawen itu intinya mengerti dirinya sendiri ya saudara. Memahami tentang dirinya sendiri sebelum dia memahami orang lain ya saudara, seperti itu. Kita harus belajar mengenali diri kita sendiri ya saudara, seperti itu. Cara mengenalinya gimana Mbah? Sebagai orang Jawa, kita lahir ke bumi ini disertai dengan ari-ari ya saudara. Ari-ari panjenengan sudah tahu ya, batur kalau orang Jawa. Kalau di bahasa Indonesia kan teman, dimana lahir bersama di hari itu, di jam itu ya saudara. Lalu ari-ari tersebut dipendam, mungkin di tanah, mungkin di depan pintu ya saudara. Kalau perempuan di kiri, kalau perempuan, kalau laki-laki ya saudara itu di kanan. Itu orang Jawa ya saudara. Dan di hari tersebut seorang bayi lahir dengan gimana ya saudara, di hari itu mungkin hari Selasa, mungkin ya jam sekian telah lahir seorang bayi ya saudara, seperti itu. Dan kita harus mengenali atau memahami seperti itu ya saudara, seperti itu. Kita harus memahami dan kita tidak boleh melupakan, karena itu memang kenyataan ya saudara. Terus begini saudara ya, setelah di hari itu lahir, setiap hari, misalnya lahir hari Selasa Kliwon ya, seperti itu saudara. Setiap Selasa Kliwon kita harus memberi upah ya saudara. Upahnya apa? Kita memberi wewangian seperti kembang ya saudara. Kalau anak kecil kembang, lalu ditaburkan di ari-ari tersebut,
yang ditanam di tanah itu tujuannya saudara itu tidak ada kemusyrikan, tetapi kita memberi upah kepada ari-ari tersebut, bahwa kita sudah mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena dengan adanya ari-ari tersebut kita bisa selamat dalam kelahiran seperti itu saudara ya. Lalu setiap kalau sudah menginjak dewasa ya saudara, setiap di hari Selasa Kliwon itu kita harus belajar berpuasa ya saudara, seperti itu. Karena memang berpuasa adalah berpuasa adalah untuk memberi upah kepada teman kita yang sudah menemani dari sejak lahir ya saudara. Misalnya lahir Selasa Kliwon, yaitu memang harus dia nih saudara ya, dipuasani ya saudara, seperti itu. Lalu setelah dipuasani mungkin ada yang lain, mungkin dikasih pewangian apa boleh. Tujuannya apa saudara? Di sini bisa menjelaskan tujuan untuk memberi upah kepada teman kita, teman yang tidak terlihat ya saudara, teman diri kita, supaya kita dijauhkan dari mara bahaya ya saudara, seperti itu. Karena sesuatu yang gaib tersebut bisa menangkal hal yang gaib juga ya saudara, seperti santet dan sebagainya. Makanya orang Jawa harus tahu, ada Jawa juga ya saudara, harus tahu dirinya sendiri saudara, karena di dalam diri kita tersimpan banyak ilmu ya saudara, terutama ilmu Jawa. Itu baca dulu. Dan saya perjelas lagi saudara, jika kita mengenali diri kita, pasti segala sesuatu akan dilindungi ya saudara, seperti itu. Karena tanpa mengenali dirinya, mustahil kita tahu akan Tuhan kita ya saudara, itu pasti. Karena sebelum mengenal Tuhan kita harus mengenal diri kita, seperti itu saudara. Makanya orang Jawa bilang bahwa sangkan paran dumadi itu adalah kita harus tahu asal muasal kita ya saudara, di mana kita berasal dan di mana kita kembali. Sering saya jelaskan bahwa orang Islam sudah memberi contoh di mana sangkan paran dumadi tersebut difilosofikan sebagai hari raya ya saudara. Contoh hari raya itu misalnya panjenengan merantau di luar negeri atau di dalam negeri, tetapi kalau hari raya pasti panjenengan akan pulang ke tempat panjenengan ya saudara. Mungkin dari kalau yang Jawa Timur ya pulang Jawa Timur, Jawa Barat pulang Jawa Barat, seperti itu. Makanya itu adalah contoh di mana kita berasal, di situ pula kita akan kembali, seperti itu saudara ya. Orang Islam sudah memberi contoh gambaran seperti itu ya saudara. Setelah kita belajar diri kita sendiri, pasti kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain ya saudara. Satu contoh, jika kita dipukul sakit, jangan sampai kita memukul orang ya saudara. Jika kita merasakan kepahitan, jika kita dikata-katain orang, makanya kita jangan sampai mengatain orang sampai hati orang tersebut sakit ya saudara, kecewa dan sebagainya, seperti itu. Makanya kita harus introspeksi diri ya saudara, introspeksi diri, koreksi diri,
supaya kita bisa lebih baik. Karena memang musuh yang terberat itu adalah diri kita ya saudara. Musuh yang paling terberat adalah diri kita. Jika kita bisa melawan hawa nafsu di dalam diri kita, niscaya sikapmu, sifatmu, kata-katamu pasti bisa teratur supaya bisa baik. Seperti itu. Karena hawa nafsu tersebut memang ada di dalam diri kita. Betul ya. Makanya di sore hari ini Bajan selalu mengatakan ilmu Jawa itu bagus ya saudara. Jika panjenengan belajar juga boleh. Setiap di hari kelahiran kita wajib untuk berpuasa ya saudara, diperingati seperti itu. 17 Agustus hari kemerdekaan diperingati. Mengapa di saat kita lahir tidak diperingati ya saudara? Itu kan salah ya saudara. Makanya setiap di hari kelahiran kita harus belajar baik ya saudara. Seperti itu. Ini banyak di sungai banyak anak-anak mencari ikan ya saudara. Tidak masalah. Tetapi sungai ini memang betul-betul jernih dan banyak ikannya ya saudara. Ini alam yang bebas ya saudara, alam yang penuh ikan, alam yang penuh yang segar-segar gitu ya saudara. Itu makanya Bajan selalu mendatangi sungai-sungai karena ingin belajar Bajan lebih jernih ya pikirannya saudara. Seperti itu. Kembali ke cerita ya saudara, jika panjenengan ingin bekerja lancar, berjualan laris, jangan lupa ya saudara, di saat hari kelahiran panjenengan, tanya kalau nggak tahu ya saudara, misalnya panjenengan kelahiran hari Rabu ya saudara, mungkin Rabu Pahing atau Rabu Kliwon, itu orang Jawa ya. Setiap hari tersebut kita harus memberi upah ke teman kita yang menemani kita, tetapi kita tidak tahu, dengan cara berpuasa ya saudara. Berpuasa, nanti malam harinya kita keluar dari rumah, di pelataran rumah yang tidak ada gentengnya, lalu kita membacakan atau menyebutkan apa yang menjadi tujuan kita ya saudara. Contoh bekerja lebih sukses, biar rezekinya banyak, diberi keselamatan, itulah sangat-sangat bagus saudara. Karena kita meminta kepada diri kita supaya diri kita dijauhkan dari mara bahaya, dari hawa nafsu yang tidak baik, seperti itu ya saudara ya. Memang sesuatu itu kalau belum dikerjakan atau dilaksanakan itu memang sangatlah gimana ya saudara, teramat berat begitu. Tetapi Bajan waktu dulu sudah melakukan puasa-puasa tersebut dan menghasilkan ilmu-ilmu yang baik ya saudara. Karena dulu memang Bajan berubah jelek itu memang dipengaruhi dari teman ya saudara, dipengaruhi teman untuk menyantet orang, untuk pasang susuk dan sebagainya. Karena waktu itu Bajan tidak punya penghasilan, yang ada itu ya masuk aja gitu. Tetapi dengan berjalannya waktu, Bajan mulai hari ini bisa berubah ya saudara ya, bisa berubah dan menjadi orang baik ya saudara, seperti itu. Karena Bajan melakukan semua ini demi kebaikan Bajan juga ya saudara. Karena apa? Manusia ini harus wajib berubah ya saudara. Jika kita dulunya berbuat jelek, harus belajar dengan baik.
merubah jalan ya, jalan hidup. Karena di alam dunia ini hanyalah sementara ya saudara, seperti itu. Di alam dunianya sementara, dan banyak anak kecil di sini mencari ikan saudara, mencari ikan di sungai ini. Dan minta maaf, memang ini bagian ada di sungai urusan Gunung Kelut ya saudara, seperti itu. Dan banyak anak-anak kecil yang mencari ikan ya saudara, seperti itu. Makanya jangan lupa terus dukung Bajan Channel ya saudara, selalu dukung terus acara-acara Bajan, video-video Bajan yang mungkin bagi panjenengan kurang bagus, tetapi Bajan mohon maaf jika tontonan ini tidak kurang baik ya saudara. Tetapi inilah Bajan, inilah saya ya saudara, inilah video-video Bajan yang sederhana ya saudara. Tapi semua ini saya lakukan demi panjenengan semua, supaya bisa bertemu atau berbincang-bincang, berbagi pengalaman kepada panjenengan ya saudara, begitu. Makanya di hari ini saya katakan ilmu dari luar kita itu bukan saudara ya, seperti itu. Berarti ilmu yang abadi, yang ori ya saudara, itu memang dalam diri kita. Apakah itu ada mbah? Itu ada, cuma orang belum tahu ya. Supaya tahu gimana mbah? Ya sekolah, mempelajari. Karena sesuatu yang tidak dipelajari pasti dia tidak akan mengerti ya saudara, seperti itu. Keistimewaan atau kegunaan dari puasa kelahiran tadi, satu, kita selalu diberi keselamatan. Dua, selalu diberi rezeki yang banyak. Dan ketiga, selalu dibimbing dan diarahkan ke jalan yang benar ya. Karena diri kita adalah suci. Makanya kalau kita belajar seperti itu, otomatis kita bisa mengontrol diri ya saudara, mengontrol diri kita pribadi supaya ke jalan yang benar. Karena memang Bajan mengatakan musuh yang paling terberat adalah diri kita ya saudara. Diri kita yang terberat, karena memang kita selalu diliputi dengan hawa nafsu ya saudara. Hawa nafsu di dalam diri kita itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi jika kita belajar untuk mengurangi atau melawan hawa nafsu tersebut, niscaya sikap kata-kata sehari-hari kita bisa terjaga ya saudara. Tetapi kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu di dalam diri kita, pasti kurang terkontrol ya saudara. Dari perkataannya yang jelek-jelek, mungkin amarahnya yang sekian gitu ya saudara, seperti itu ditimbulkan dari hawa nafsu di dalam diri kita ya saudara. Tetapi kalau panjenengan sering berpuasa hari kelahiran tadi, pasti sesuatu tersebut bisa berkurang, bisa menjadi perlawanan ya saudara. Karena kita menahan lapar, menahan ngantuk dan sebagainya, itu adalah perlawanan dari hawa nafsu ya saudara. Begitu. Maka dari itu ya boleh juga sholat juga bagus, jalan juga bagus, tergantung panjenengan milih yang mana ya. Semua sama. Dan meskipun saya membicarakan kejawen, saya tidak lupa untuk membacakan sholawat dumateng panjenengan ya, kepada panjenengan semua yang menonton saya.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Muhammad. Seperti itu ya saudara. Itu belajar, namanya belajar tidak apa-apa, karena dengan sholawat bacaan selalu bisa mendoakan panjenengan. Semoga di siang ini panjenengan melakukan aktivitas bekerja selalu diberi kemudahan dalam rezeki, kemudahan di dalam kesehatan, dan kemudahan dalam beribadah untuk bersolawat. Terus semoga panjenengan semuanya yang melihat video ini, yang melihat tontonan yang sederhana ini, mungkin panjenengan bisa mengantarkan panjenengan untuk membawa kesuksesan panjenengan, kebahagiaan panjenengan. Meskipun video bacaan tidak begitu bagus ya saudara, tetapi insya Allah dengan hati saya yang tulus, dengan hati saya yang suci, saya berniat untuk selalu mendoakan panjenengan yang melihat saya ya saudara. Seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.